Jadi misalnya kalau saya coba mengutip Sarah Birch itu ahli kepemiluan, dia mengatakan ada 3 pola manipulasi pemilu, Kang. Yang pertama itu manipulasi terhadap aturan. Lalu yang kedua itu adalah soal manipulasi terhadap pemilih, mengubah preferensi atau sikap pemilih yang sebenarnya, tapi kemudian coba dipengaruhi dari dengan X ke Y, betul, gitu. dengan cara-cara yang manipulatif. Yang ketiga adalah manipulasi terhadap suara. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang khusus Pak Firman Manan berkenaan dengan hasil Pilpres yang di luar dugaan, Pak Firman. Coba direview bagaimana tanggapan Anda tentang hasil Pilpres ini? Ya, saya sepakat dengan kata-kata di luar dugaan itu. Karena kalau misalnya kita berpegang pada survei saja ya, survei terakhir itu sebelum hari tenang itu kan hanya mencapai angka 51%. 51 ya, untuk dan itulah pasangan 02. Indikator satu putaran. Ya, gitu ya. Tetapi juga pada saat itu maka masih ada kemungkinan untuk 2 putaran kan, karena 51% itu masih bisa turun. Kalau turun ke bawah kurang dari 50% plus 1 ya masih memungkinkan untuk 2 putaran. Dan biasanya kenyataannya kalau 51, wah 49 kira-kira Ya, gitu betul. Nah, sementara paling tidak dengan hasil quick count ya. Tentu kita masih harus menunggu hasil resmi nanti pengumuman dari KPU hasil rekapitulasinya. Tapi kalau kita lihat hasil quick count itu kan semua lembaga survei itu menyatakan bahwa 02 itu mendapatkan angka antara 57 sampai 59%. Yang mengejutkan kedua adalah penurunan suara 03 yang juga drastis, tidak mencapai 20% bahkan. Bahkan di provinsi-provinsi yang menjadi basis massa dari PDIP, misalnya seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi Bali. Ya, jadi memang ini angka yang cukup mengejutkan, termasuk untuk semua kontestan tidak memprediksi sebesar itu. Kalaupun misalnya selesai dalam 1 putaran. Tim 02 sendiri ya itu dibikinnya tergagap-gagap. Karena melihat hasil surveinya kan terakhir. Loh kok bisa begini betul, gitu. Betul. Di luar estimasi mereka juga gitu ya. Ya. Ya, termasuk juga misalnya kalau kita melihat membandingkan suara Pilpres dengan Pileg. Karena kan ada beberapa hasil-hasil pada pemilu sebelumnya yang sebetulnya bisa kita jadikan rujukan. Dan itu sudah menjadi juga semacam patokan tidak hanya di Indonesia sebetulnya, termasuk di berbagai negara di luar negeri. Misalnya yang kita sebut sebagai presidential cocktail effect. Nah, bayangkan Prabowo Gibran itu mendapatkan suara 58 sampai 50, katakanlah 60%. Jadi sangat tinggi sebetulnya ini, bahkan hampir sama dengan Presiden SBY di 2009. Tapi SBY waktu itu kan sebagai incumbent. Nah, sementara suara Gerindra, ya kembali ini memang hitung cepat ya. Suara Gerindra itu hanya di kisaran 13%-an dan menduduki peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar. Harusnya dengan angka 60% atau 58, harusnya 18%. Ya, ada efek kalau kita merujuk ya pada pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa kandidat yang kemudian terpilih menjadi presiden, maka partainya itu menjadi the ruling party, mendapatkan suara tertinggi. Jadi juga ada anomali itu sebetulnya. Ya tentu ini memerlukan kajian-kajian lebih lanjut. Tapi tadi memang yang saya sepakat dikatakan Kang Deddy di awal, ini agak mengejutkan memang hasilnya, baik Pilpres, baik untuk terutama pasangan 02 dan 03 ya. Lalu kemudian juga kita membandingkan
dengan hasil pemilu legislatifnya. Yang aneh juga PSI misalnya. Iya, termasuk ya PSI ya. Jadi karena yang menarik kan misalnya kalau kita mengacu pada pernyataan Mas Awe, Andi Wijayanto yang katanya sempat dipanggil oleh Presiden dengan beberapa orang, lalu kemudian Presiden mengatakan bahwa ada 3 hal dalam pemilu itu. Yang pertama Prabowo menang, kedua PSI masuk parlemen, lalu kemudian PDIP suaranya turun. Tapi kalau kita lihat hasil quick count ini, PDIP survive. PDIP survive dan PSI malah tidak masuk ke parlemen. Jadi sementara berbagai analisis juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu menjadi variabel penting sebetulnya. Kenapa kemudian Prabowo Gibran bisa sampai mencapai angka sebesar itu? Dan ketika Presiden Jokowi mengatakan 3 hal itu, terbangun asumsi bahwa itulah yang akan terjadi. Tapi realitanya juga tidak. Nah, kembali ini tentu juga memerlukan analisis lebih dalam dan saya pikir memang baru bisa dilakukan setelah ada penetapan ya dari KPU sebetulnya angka yang real count-nya itu seberapa. Oke. Jadi ada angka-angka ya hasil dari quick count itu. Itulah realitas ya yang harus dihadapi oleh siapapun. Betul. Itu satu. Tapi ada hal lain tadi. Kok anomalinya begitu menonjol sehingga muncul pertanyaan, ini prosesnya ini benar atau enggak gitu ya? Ini ada skenario apa sampai kemudian kita harus mempertanyakan ya bagaimana ini angka ini keluar kan gitu. Nah, beberapa pihak sekarang, apakah itu dari jaga pemilu, terutama juga misalnya 01 dan 03 itu sudah mulai bereaksi, memberikan respon. Yang satu mengatakan dari hulu ke hilir ada upaya untuk melakukan kecurangan gitu. Lalu yang satu tadi ya ada kecurangan dan harus dimakzulkan presiden kan gitu. Ini saya kira bukan hanya persoalan emosi yang dianggap misalnya kecewa karena kalah gitu. Tapi ini sesuatu yang harus dengan arif bijaksana ya disikapi oleh semua pihak gitu. Intinya kan ya bagaimana data-data tentang pelanggaran itu, kecurangan itu ditunjukkan. Jadi kita mesti reserve lah, paling tidak respect bahwa memang ada proses yang kelihatannya ya tidak bisa dinafikan, tidak sekedar riak-riak kecil pelanggaran ini gitu, kecurangan ini, tapi kelihatannya rada-rada signifikan. Gimana Pak? Ya pertama tentu kan menjadi hak dari peserta pemilu kalau kemudian menemukan berbagai indikasi kecurangan. Sebetulnya bahkan bukan hanya peserta pemilu, ada pemantau pemilu. Ada jaga pemilu seperti itu ya, artinya itu teman-teman masyarakat sipil lah, betul ya. Termasuk warga sebetulnya kan bisa juga mengadukan itu, dan itu kan disediakan aplikasinya justru oleh teman-teman masyarakat sipil, teman-teman gerakan pro demokrasi itu. Dan yang kedua, ini kan dugaan-dugaan terjadinya manipulasi-manipulasi itu bukan hanya muncul pasca pencoblosan. Jauh sebelumnya. Iya, jauh sebelumnya sudah bermunculan. Jadi misalnya kalau saya coba mengutip Sarah Birch itu, ahli kepemiluan, dia mengatakan ada 3 pola manipulasi pemilu, Kang. Yang pertama itu manipulasi terhadap aturan. Jadi bagaimana aturan-aturan itu diubah untuk kepentingan kelompok figur tertentu misalnya. Ya, misalnya MK gitu ya. Ya, nah misalnya itu kan sebagai salah satu indikasi ada upaya mengubah aturan pemilu untuk menguntungkan
kelompok atau figur tertentu. Dan itu kan kemudian muncul, bahkan isunya menjadi soal pelanggaran etik. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah soal manipulasi terhadap pemilih. Nah, manipulasi terhadap pemilih itu bisa terjadi sebelum pencoblosan, mulai dari masa kampanye misalnya. Itu ya termasuk misalnya beredarnya berita-berita bohong, hoax, dan seterusnya. Tapi termasuk juga misalnya penggunaan sumber daya negara. Dimanfaatkan. Ya, dan instrumen-instrumen negara. Untuk tadi, mengubah preferensi atau sikap pemilih yang sebenarnya. Tapi kemudian coba dipengaruhi dengan dari X ke Y. Betul, gitu. Dengan cara-cara yang manipulatif. Nah, dan intimidasi. Dan intimidasi. Itu juga kita mendengar gitu ya, bahwa kemudian ada di sana sini isu terkait bagaimana penggunaan bantuan sosial. Nah, itu kan soal anggaran negara. Bahwa bantuan sosial itu memang menjadi program pemerintah, ya diberikan kepada masyarakat yang berhak, ya. Tapi kan persoalannya ini ada kaitannya sama kepentingan elektoral atau tidak. Nah, itu kan yang menjadi persoalan-persoalan. Kedua tadi termasuk yang dikatakan Kang Deddy soal apakah ada intimidasi, kita mendengar penggunaan instrumen-instrumen negara. Ya itu yang kemudian sebetulnya dirangkum dalam, kalau kita menonton Dirty Votes. Oh, itu jelas lah itu ya. Itu kan, jadi sebelum pasca, kan itu pasca pencoblosan itu kemudian sudah muncul berbagai indikasi-indikasi. Yang mudahnya dirangkum lah kita lihat ya di Dirty Votes itu. Lalu dan termasuk sebelum pemilihan. Nah, tadi yang akan katakan intimidasi atau iming-iming. Pemberian uang, pemberian barang, materi apapun sebelum kemudian pemilih datang ke TPS. Nah, yang berikutnya itu, yang ketiga adalah manipulasi terhadap suara. Jadi warga sudah menggunakan hak politiknya datang ke TPS mencoblos, disuruh nyoblos lagi. Ya bisa itu disuruh. Ya salah satunya adalah misalnya mencoblos 2 kali. Atau sebaliknya orang yang punya hak tapi dihalang-halangi. Undangannya yang C6 itu tidak diberikan misalnya. Atau sudah tutup nih. Atau sudah tutup. Karena terlambat. Ya, terlambat. Padahal belum jam 1 misalnya kan. Di beberapa TPS kita mendengar ya ada itu. Atau mendatangkan orang yang bukan haknya di daerah itu misalnya. Dengan menunjukkan KTP misalnya. Penggunaan. Padahal sudah milih di DPT, yang lain. Daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus. Lalu kemudian juga pada proses penghitungan. Proses penghitungan itu ya makanya itu kan kemudian seperti jaga pemilu, kawal pemilu dan seterusnya itu kan meminta masyarakat, warga untuk kemudian betul-betul mengawal, termasuk dari mulai proses penghitungan. Jangan sampai suara pemilih itu kemudian berubah pada saat menghitung. Selesai menghitung di TPS yang tadi ada kemungkinan manipulasi, kita masih ada proses lanjutan ini Kang, rekapitulasi. Dan rekapitulasi ini kan sangat panjang di Indonesia itu. Melelahkan. Dari kecamatan, naik ke KPU Kabupaten Kota, baru ke KPU Provinsi, nanti baru penetapan rekap di pusat KPU RI. Dan kembali berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, indikasi manipulasi terjadi di sana. Angka bisa berubah. Ya. Dan bahkan karena pengawalannya kan semakin sedikit nih yang bisa mengawal. Kalau di TPS memang relatif terbuka. Kita semua bisa melihat, kita bisa mendokumentasikan C1 plano, C1 hasil. Tapi ketika sudah pada proses rekap itu, bisa terjadi manipulasi. Makanya menurut saya, apa yang dipersoalkan begitu ya, oleh baik pasangan calon 01, pasangan calon 03, termasuk juga oleh masyarakat sipil, ya sesuatu yang wajar. Karena justru itu kan maksudnya bagaimana kita mengawal supaya pemilu ini berintegritas. Ya. Itu bukan persoalan tadi karena kalah gitu ya, sakit hati lalu diangkatlah macam-macam gitu. Jadi jangan berpendapat seperti itu. Karena memang ada proses gitu ya. Proses mekanisme untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Ya, diberikan hak. Dan bahkan terakhir kalau saya nggak salah, Bawaslu juga sudah punya catatan sekitar 1.200 pelanggaran itu. Yang pertama itu pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Yang nomor 2 pelanggaran netralitas ASN. Nah ini juga kan berarti
indikasi-indikasi yang selama ini muncul ada persoalan netralitas ternyata juga tertangkap dalam laporan resmi ke Bawaslu. Jadi ya memang kita juga tidak bisa kemudian mengatakan bahwa hak rakyat sudah digunakan, lalu kemudian sudah muncul hasil, dan hasil itu juga kan quick count, bukan pengumuman resmi. Quick count itu kan hanya instrumen ilmiah yang digunakan untuk memotret. Nah, apakah kemudian itu bisa menjadi pegangan? Sebetulnya tidak juga, karena tetap harus menunggu dan prosesnya ya semacam indikator itu sajalah. Betul, ya sebetulnya kalau kita lihat sejarah awal-awalnya justru menjadi bagian monitoring juga sebetulnya dari publik, supaya kemudian nanti tidak berubah di akhir. Tiba-tiba ada angka yang luar biasa gitu ya. Betul. Cuma kalau saya lihat ya semangatnya itu, yang pertama semangatnya mengawal, tapi kedua ada persoalan memang sejak awal muncul indikasi-indikasi pelanggaran, indikasi-indikasi kecurangan, indikasi-indikasi manipulasi. Nah, sehingga membuat memang menjadi semakin penting dirasakan bahwa ada proses pengawalan terhadap suara ini yang masih tahapannya masih panjang, kan kemungkinan baru diumumkan paling lambat 20 Maret nanti gitu. Apakah secara hipotetis dari semula prediksinya 52, kemudian 58 atau 60 itu, jangan-jangan 3 langkah itu dilakukan gitu, Pak? Ya, nah ini mungkin kan? Sebetulnya kalau kita lihat pengalaman sebelum-sebelumnya ya, sebetulnya kan quick count itu relatif juga bisa dipercaya sebetulnya kalau kita membandingkan dengan 2014 dan 2019 misalnya, ternyata hasil-hasil quick count itu yang mayoritas ya itu kemudian tidak berbeda jauh, ada dalam rentang margin of error lah dibandingkan dengan real count yang setelah penetapan KPU. Bahkan kalau yang sekarang itu kan relatif semua sama itu. Kalau dulu kan Kang Deddy ingat ya, masih ada yang beda-beda tuh ya. Gitu ya. Di variasinya 2014, cukup majemuk. Ya, ada yang memenangkan Prabowo waktu itu kita ingat. Kalau sekarang tuh semuanya kelihatannya sama. Nah, tapi pertanyaannya kan tadi justru pertama tadi bahwa hasilnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah dalam prosesnya itu kan yang nggak bisa dijelaskan oleh quick count sebetulnya. Apakah kemudian warga memilih dalam posisi bebas, tidak ada intimidasi, tidak ada iming-iming politik uang, atau tadi misalnya ada mobilisasi yang kita sebut pemilih siluman itu, atau justru orang yang dihalang-halangi hak politiknya, kan itu juga sebetulnya menjadi problem. Kalau itu yang terjadi, bahwa angkanya seperti itu iya. Tapi kalau prosesnya ternyata manipulatif, ini kan problematik sebetulnya. Itu soal legitimasi. Soal legitimasi tentu. Dan kembali ya kita bicara soal etika itu pada akhirnya. Karena memang hal-hal seperti ini kadang-kadang kan seringkali juga sulit nanti kemudian diungkap. Tapi proses pra-pemilunya itu juga sebetulnya harus dilihat bahwa apakah ini suara yang mencerminkan betul apa yang menjadi suara publik, atau tadi ada hal-hal manipulatif yang dilakukan sebelumnya, atau tadi yang akan katakan ini sudah sesuai proses selanjutnya yang manipulasi suara itu yang terjadi ada perubahan-perubahan. Nah, maka ya kalau saya sepakat memang harus dikawal memang ini bagaimana proses itu sampai akhir nanti. Ada anomali yang lain tadi. PDIP-nya survive ya. Betul. Tapi calon presidennya itu di bawah. Sama dengan anomali PSI itu diduga kuat, pasti naik lah gitu ya. Betul. Ternyata enggak. Apakah ini by design? Misalnya supaya jangan terlalu ke depan lah, ini supaya tidak terlalu kelihatan, ada kompromi-kompromi, biarlah PDIP-nya naik, di legislatifnya tetap survive gitu. Tapi ya pokoknya presidennya di obok-obok lah gitu. Termasuk ya sudah, pokoknya
yang dikedepankan Kaisang dulu, Gibran dulu lah, nanti Kaisang belakangan gitu, sabar gitu. Apakah mungkin by design itu? Ya, fabrikasi pemilihan mungkin semua saja, mungkin menurut saya. Dan kita punya pengalaman soal panjang kekuasaan, soal itulah ya. Tetapi kan ya betul. Jadi memang ada anomali misalnya. Ya patut dicurigai lah Pak. Ya, anomali ini. Ya. Misalnya Ganjar Mahfud itu sama sekali tidak menang di satupun provinsi. Bahkan di provinsi yang berdasarkan sejarah pemilihan itu menjadi basis mereka. Jawa Tengah. Gitu. Bali. Gitu. Oke lah Bali jumlahnya sedikit ya, tapi kan Bali itu selalu 80%, 90%. Zaman Jokowi dulu. Nggak masuk akal. Iya, jadi tidak, ya itu. Jadi agak sulit diterima. It doesn't any make sense. Iya, Lalu kemudian, ini walaupun kembali kita masih mengutip angka-angka quick count ya. Tentu nanti analisis lebih dalam harus kita lakukan terhadap hasil real count. Tapi saya coba misalnya mengutip Litbang Kompas hari ini. Misalnya di situ dijelaskan bahwa pemilih PDIP yang memilih Ganjar Mahfud itu hanya di kisaran 55%. Sisanya sebagian besar lari ke 02, lalu kemudian ada juga ke Amin gitu ya. Sementara selama ini berdasarkan juga riset-riset ini PDIP itu yang tegak lurus ya. PDIP ini partai salah satu yang partai ID-nya kuat, itu militansinya kuat. PKS kan Deddy. PKS itu kita selalu kenal, ini partai yang basis pemilihnya itu fanatik, militan. Dia tidak akan kemana-mana, loyal. Angka di Litbang Kompas itu hari ini bisa dilihat, itu hanya 65% yang memilih pasangan mereka, Amin, Anies Mohaimin. Kan ini juga agak di luar kebiasaan pemilih PKS. Betul. Bahkan di hasil-hasil survei sebelumnya, kalau saya nggak salah itu di angka 80%-an. Jadi cuma sedikit sekali yang kemudian migrasi. PKB, bayangkan, PKB itu hanya di angka 37%-an kalau saya nggak salah, yang milih Anies Mohaimin. Padahal ketua umumnya menjadi wakil presiden dalam pilpresnya ya. Nah, jadi ini yang pertama, ada angka-angka itu yang memang ini akan sulit dijelaskan sebetulnya, mencari penjelasannya. Ini kan soal split ticket voting ya, orang memilih partai berbeda dengan memilih presiden. Tapi tadi ada partai yang sebetulnya punya sejarah, mereka itu punya ikatan yang kuat pemilih-pemilihnya. Ini ada apa? Gitu. Ya, ada apa. Kedua itu yang Kang Dery katakan betul, tapi ada anomali juga, bahkan bukan hanya yang kalah, yang menang juga. Jadi Prabowo Gibran menang 60% lah kita katakan lah ya, misalnya 58, 59, 60%. Selama ini tesisnya, terutama bahkan sejak pemilu serentak itu, ada yang kita sebut efek ekor jas presiden. Bahwa kalau presidennya itu populer, bahkan dia menang, maka kemudian partai asalnya itu juga akan mendapatkan dampak elektoral yang luar biasa. Dan dia akan jadi the ruling party. SBY 2009. Dapat 33% kalau nggak salah. Lalu kemudian PDIP 2 kali Jokowi menang 2014-2019 juga menjadi the ruling party. Hari ini hasil quick count ya itu menarik. Prabowo Gibrannya 60%, tetapi Gerindranya di urutan ketiga 13%. Nah, ini juga tadi nggak masuk lagi nih penjelasan terkait dengan efek ekor jas presiden yang sering kali dibahas oleh berbagai orang, mengatakan ini sesuatu yang jadi teori-teori itu runtuh teori itu runtuh. Sehingga bahasanya tadi ya soal anomali-anomali ini yang memang salah satu muaranya akan ke sana, Kang Deddy, saya pikir. Anomali ini memang organik ya, terjadi memang seperti itu saja, karakter pemilihnya ternyata berubah. Terjadi split ticket. Terjadi perubahan perilaku memilih. Tapi dia memilih tetap dengan bebas. Atau tadi tesis yang kedua, ada sesuatu
Yang harus terus ditelisik. Yang harus terus ditelisik, betul. Ya. Oke, Pak. Let's say satu putaran atau dua putaran. Ini kan angka-angka terus bergulir terus dan belum bisa disimpulkan satu putaran kan, mengingat munculnya banyak temuan-temuan segala macam, bisa jadi berkurang atau tetap segala macam. Tapi di atas segalanya ya, di luar persoalan itu pasti ada yang kalah, gitu. Nah, katakanlah misalnya nomor 3 ya, termasuk di dalamnya PDIP, P3, kemudian partai Hanura yang memang tidak masuk threshold segala macam. Nah, ada juga misalnya nomor 1 Nasdem, PKB gitu ya. Dan partai Perindo misalnya. Perindo di ini. Di 3. Nah, mungkin nggak mereka tuh oposisi? Ya, kalau harapan saya harusnya menjadi oposisi. Lebih terhormat. Iya, karena ini juga yang jadi pembicaraan termasuk masyarakat sipil, termasuk gerakan pro demokrasi itu bukan hanya soal pemilunya. Bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kita itu pengen kualitas demokrasi kita semakin meningkat. Bagaimana menyelamatkan demokrasi? Menyelamatkan demokrasi dengan isu, ini ada penurunan kualitas demokrasi. Ya. Ada regresi yang demokrasi yang sekarang ini kan karena isunya, dikuasai semua partai itu oleh satu orang. Ya. Itu kan yang ingin kemudian kita kembalikan demokrasi ke realnya. Dan saya pikir banyak orang sepakat. Seruan-seruan dari tokoh-tokoh masyarakat, dari kampus, termasuk berbagai civil society bicara soal itu. Saya yakin bukan soal kepentingan siapa menang siapa kalah, bukan afiliasi pada 01, 02, 03, tapi concern banyak orang, dan saya termasuk Kang Deddy kan soal demokrasi kita. Dan salah satu yang penting dalam demokrasi, dalam konteks parlemen itu ada oposisi yang kuat, karena dia menjalankan peran checks and balances. Dan kita punya pengalaman, ternyata ketika oposisinya lemah, jumlahnya kecil di parlemen, ternyata ada problem. Kita menghadapi itu hari ini. Jadi memang akan sangat ideal kalau kemudian, asumsinya ternyata 02 menjadi pemenang. Lalu kemudian partai-partai pengusung Amin dan partai pengusung Ganjar Mahfud itu kemudian menjadi oposisi saja yang masuk parlemen yang masuk parlemen. Dan jumlahnya sebenarnya cukup signifikan, Kang, kalau kita lihat kalau juga, semua partai yang mendukung 1 dan 3 itu memang oposisi gitu. Betul. Ini kembali angkanya quick count tapi quick count itu kalau tidak salah pendukung 02 itu di bawah 50%. Pendukung 02 di bawah 50%. Nah, sementara artinya tidak mayoritas. Nah, cuma kan ini kembali kita mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tidak banyak partai politik di Indonesia itu yang punya karakter menjadi oposisi. Yang pertama, ada kepentingan dari pemenang nanti untuk merangkul kekuatan-kekuatan politik yang semula tidak mendukungnya, supaya kemudian kan aman mendapatkan dukungan di parlemen. Dan kemarin pidato kemenangan menyampaikan akan itu merangkul, dan itu kan sejak Presiden SBY, Presiden Jokowi kita lihat itu dilakukan selalu. Jadi satu itu, tentu misalnya kalau hanya sekedar 50% plus 1 di parlemen masih oke. Tapi pengalaman terakhir misalnya Presiden Jokowi sekarang itu sudah 82% di parlemen sebetulnya kalau kita lihat. Nah kan ini sebetulnya hal yang tidak ideal. Tapi tadi karakter partai kita. Nah, kalau misalnya menggunakan bahasanya Mas Dodi Ambardi itu, ini partai kartel. Kartel, karena salah satunya soal kalau menjadi oposisi itu memang berat. Sumber daya tidak ada untuk membesarkan partai. Jadi memang padahal bermartabat Padahal bermartabat sebetulnya. Nah, sehingga kalau saya sih membayangkan seharusnya minimal
ada 30-40% kekuatan oposisi di parlemen nanti, siapapun yang jadi pemenang ya sebetulnya untuk 2024-2029, karena mereka punya peran sentral justru untuk mengawal demokrasi. Tapi saya punya kekhawatiran bahwa beberapa partai itu kemudian akan bergabung. Bahkan saya melihat ya, ketika tadi soal karakter itu, hanya 2 partai yang punya kekuatan, karakter, potensi untuk menjadi oposisi. Kalau misalnya dengan asumsi 02 menang, PDIP dan PKS. Ya. Dan menariknya ini 2 partai yang juga secara ideologis berbeda. Gitu. Yeah. Itu menarik sebetulnya ya, antara nasionalis dan religius gitu ya. Menjadi oposisi. Menjadi oposisi, dahsyat itu ya. Baik, itulah bincang-bincang kita. Demokrasi semakin baik ke depan kalau ada oposisi. Sampai jumpa.